Sebagaimana diriwayatkan dulu Nabi Muhammad itu ketika umat Islam belum banyak, kalau khutbah Jumat belum punya mimbar, bersandar di pelepah pohon kurma. Jadi tiangnya masjid yang terbuat dari pelepah pohon kurma itu disandarin sama Nabi Muhammad. Ketika umat Islam sudah banyak, sahabatnya Nabi bikinkan mimbar, maka Nabi nggak lagi bersandar tapi naik ke atas mimbar. Nah, pelepah kurma ini jaraknya sama mimbarnya Nabi yang baru hanya beberapa meter, nggak jauh. Tapi karena sudah nggak ditempelin dengan Nabi Muhammad SAW, ini pelepah kurma nangis. Tangisannya didengar satu masjid. Para sahabatnya Nabi semua mendengarkan haninul jid, tangisan kerinduan daripada batang kurma atau pelepah pohon, benda yang mati. Nangis rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi ketika khutbah berhenti dari khutbahnya, turun, ini pelepah kurma disentuh, dipegang sama Nabi Muhammad, didiamkan seperti seorang anak yang nangis, kemudian didiamkan oleh ibunya. Kata para sahabat, suaranya sedikit demi sedikit hilang, sampai akhirnya pelepah kurma itu diam, tidak lagi menangis. Dan masih ditawarin sama Nabi Muhammad, apakah kau mau aku kembalikan ke tempat asalmu, aku tancapkan kau di tempat asalmu sehingga engkau bisa berbuah, atau engkau aku tanam di surganya Allah Subhanahu wa taala dan buahmu bisa dinikmatin oleh penduduk surga. Maka pelepah pohon kurma tadi memilih untuk ditanamkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau pohon, batang pohon saja nangis karena rindu kepada Nabi Muhammad, Nabi turun disamperin, didatengin, kemudian diajak untuk masuk ke dalam surganya Allah. Masa kita umatnya yang nangis rindu kepada Nabi Muhammad SAW nggak ditolong sama Nabi, nggak digubris sama Nabi? Mustahil. Siapapun insya Allah yang rindu kepada Nabi Muhammad sampai meneteskan air mata, kerinduan yang hakiki, rindu dengan dasar cinta, maka kerinduannya insya Allah akan menjadikan dirinya kelak di yaumil qiyamah didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, mumpung kita momennya saat ini di bulan Rabiul Awal, perbanyak hadir ke majelis-majelis yang dibacakan sejarah hidupnya Nabi Muhammad, atau kita baca, persibukkan diri kita untuk lebih kenal dengan Nabi Muhammad. Supaya apa? Cinta ini bertambah, ada kerinduan. Kalau sudah rindu, kita bisa rasakan apa yang namanya cinta. Kalau sudah rindu berarti kita sudah masuk ke dalam cinta yang lebih kuat daripada sebelumnya. Insya Allah cinta tadi akan mengantarkan kita untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.